Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Rahim Muhammad Tildan. Kita sudah tidak lama bertemu ya dalam video ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang OSPF. Ya mungkin kita lompat jauh ya dari sebelumnya, yang dimana saya harusnya membahas tentang EGRP Authentication. Jadi saya minta maaf, di sini saya akan membahas OSPF terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat. Oke, apa itu OSPF? Nah, OSPF atau Open Short Platform merupakan salah satu protokol routing yang berbasis open standard. Artinya semua vendor perangkat jaringan dapat menggunakan protokol OSPF. Nah, yang dapat kita gunakan untuk menerapkan metode routing secara dynamic. Pada setiap routing protokol menggunakan algoritma yang berbeda-beda. Misalnya EGRP, seperti yang kita tahu menggunakan dual algorithm. Lalu RIP menggunakan Bellman-Ford, serta ISSS yang menggunakan Dijkstra. Nah, OSPF juga menggunakan TLPA, algoritma yang sama dengan ISIS. Mungkin karena serumun tipe routing protokolnya kali ya link state base, yaitu Dijkstra OSPF algorithm. Lanjutnya karakteristik OSPF. Setelah kita tahu apa itu OSPF, selanjutnya kita perlu tahu apa saja yang ada di dalam OSPF, sekaligus mengetahui advantage dan disadvantage atau kelebihan maupun kekurangannya. Komponen sebelum kita membahas terlebih serta kekurangan, kita harus tuh mengetahui terlebih dahulu bagian yang membangun OSPF itu sendiri. Di sini ada pesan OSPF. Pertama, hello packet. Pesan ini berfungsi agar router dapat mengenal router tetangganya kalau di OSPF nanti disebut dengan status agensi. Hello packet juga memiliki waktu yang sekali pengiriman, yakni berdefault 10 second. Hello interval atau per time. Jika hello packet ini tidak kunjung menerima balasan selama 40 second atau detik, dead interval time, maka akan mati dan informasi naik serta table route yang sebelumnya akan dihapus. Selanjutnya DBD, Device Definition Packet. Setiap router yang menjalankan fungsi routing dinamik akan memiliki topologi routingnya. Nah, isi pesan ini jika kita lihat dari sudut pandang router maka akan terlihat seperti topologi networknya. Selain itu, pesan ini berfungsi untuk melakukan sinkronasi terhadap LSDB, Link State Database. Ini merupakan keseluruhan dari isi table route, yang dimana nantinya akan digunakan untuk melakukan forwarding paket sesuai dengan isi informasi database tersebut ada atau tidak alamat IP adresnya dituju. Selanjutnya ada LSR atau Link State Request Update. Untuk pesan yang satu ini merupakan pesan dikirim ketika router ingin meminta informasi LSDB dari neighbor routernya. Lalu selanjutnya ada LSU atau Link State Update Packet. Jika ada request maka ada reply. Nah, ini pesan ini mirip seperti reply yang dimaksud, yakni berisi tentang jawaban dari permintaan LSDB neighbor routernya. Dan terakhir ada LSA atau Link State Acknowledgement Packet. Nah, yang terakhir ini menjadi pesan terakhir dari sebuah proses routing OSPF. Berfungsi sebagai pemberitahuan bahwa pesan LSU atau Link State Update Packet berhasil diterima. Setelah pesan tersebut berhasil dikirimkan, maka router akan membuat table routing yang berisi tentang informasi network dan suatu tujuan sekaligus informasi mengenai nilai cost dari masing-masing interface. Ethernet 10 versus Ethernet 1, Gigabit Ethernet 0,1 sama dengan 1. Nah, untuk nilai cost ini bisa kita manipulasi tergantung dengan kebutuhan di network masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelebihan maupun kekurangannya. Di sini kelebihan dari OSPF ada beberapa. Yang pertama ada support IPv6 dan IPv4 dan IPv6 untuk OSPF seperti 3. Dan selanjutnya ada support VLSM atau CIDR, yaitu Classes Addressing. Nah, yang nantinya berfungsi untuk network dengan hierarchical design. Lalu ada scalable, mudah jika network yang kita miliki melakukan ekspansi. Lalu ada fast convergent, artinya cepat dalam melakukan update jika ada perubahan yang terjadi pada network. Lalu dan terakhir ada unlimited hop count, bebas mau diimplementasikan menggunakan berapa router. Nah, selanjutnya ada kekurangan nih. Jika diimplementasikan ke network yang sangat besar, resource yang digunakan oleh router juga akan tinggi, di CPU maupun memorinya. Cukup sulit melakukan troubleshoot jika ukuran networknya besar. Nah, di sini selanjutnya ada states and terms. Dalam proses routing OSPF ada kondisi dan juga role yang digunakan oleh router. Di sini kita menyebutkan role ya. Di role dan kondisi ini dapat membantu kita dalam merancang sebuah topologi network yang ingin diterapkan routing OSPF
serta dapat membantu juga dalam proses troubleshooting. Nah, di sini ada beberapa nih. Yang pertama ada DR, Designated Route. Router yang memiliki role ini akan melakukan advertisement DBD terhadap router lain di networknya. Selanjutnya ada BDR, Backup Designated Route. Sesuai namanya, ini adalah router yang akan menjadi cadangan ketika DR mati atau down. Nah, selanjutnya ada down. Stat ini menginformasikan bahwa router tidak menerima hello packet di interface yang dimaksud. Stat ini tidak harus terjadi karena interface mati, bisa saja karena network router tidak menjalankan proses OSPF. Selanjutnya ada init. Pada saat ini menandakan bahwa hello packet sudah diterima oleh router. Selanjutnya ada two way. Di tahap ini menginformasikan bahwa kedua router saling terkoneksi, sudah saling menerima hello packet. Pada proses ini hingga menuju extract, pemilihan role DR atau BDR akan terjadi. Selanjutnya extract. Saat ini menandakan bahwa router sudah melakukan pertukaran DBD. Lalu ada exchange, masih dalam pertukaran DBD, namun kali ini tidak hanya DBD yang dibawa, melainkan sudah include dengan LSDB serta LSR-nya. Selanjutnya ada loading. Phase ini merupakan proses terjadi pertukaran OSPF message seperti LSR, LSU, dan LSA. Nah, yang terakhir ada full. Kondisi terakhir full terjadi ketika keseluruhan informasi sudah diperoleh oleh router dan terjadi sinkronisasi antar router. Nah, di sini nih ada how OSPF works atau bagaimana cara kerja OSPF. Pada topik OSPF message, secara ringkas sudah dijelaskan untuk urutan pertukaran router sebelum paket nantinya bisa di forward menuju destination address yang dituju. Yaitu tadi ada hello packet, DBD, lalu LSR, LSU, dan yang terakhir ada LSA atau link state acknowledgement paket. Nah, atau secara umum dikenal dengan link state operation established network agency. Ada link state advertisement, lalu build LSDB, lalu ada proses execute SPF algorithm. Nah, lalu yang terakhir ada pemilihan best route. Nah, di mana paket akan melanjutkan paket tersebut melalui jalur terbaik. Pada saat router mengirimkan hello paket, terkadang disebut juga dengan network shift. Perlu diketahui juga bahwa network shift terjadi lebih dulu dibandingkan agensi. Proses network shift ini menginformasikan mengenai keberadaan router tetangga seperti router ID, address router, interface yang terhubung, date time, priorities, serta state. Dan selanjutnya ada OSPF type network atau tipe OSPF. Nah, di sini ada beberapa. Ya. Contohnya ada broadcast multicast, point to point, point to multi-point, non-broadcast multi-access. Broadcast multi-access, pada jenis topologi ini tiap-tiap router yang ada pada area routing OSPF saling terhubung melalui switch karena sifat dari switch yang melakukan broadcast. Maka dari itu, pada jenis topologi ini merupakan pemilihan DR atau BDR yang sesuai agar tidak terjadi flooding LSA. Selanjutnya ada point to point, PTP atau koneksi yang terbentuk router-router. Jenis topologi ini tidak memerlukan pemilihan DR-BDR karena ini merupakan jenis network yang sederhana. Nah, selanjutnya ada point to multipoint. Pada umumnya pemilihan DR atau BDR itu terjadi hanya pada topologi yang bersifat broadcast saja. Maka dari itu, untuk jenis topologi ini tidak memerlukan DR-BDR juga karena router berkomunikasi secara multicast. Selanjutnya ada non-broadcast multi-access. Biasanya jenis topologi ini menggunakan teknologi berbasis frame relay use serial cable. Karena tidak mampu melakukan broadcast, maka hello packet akan dikirim secara unicast otomatis menggunakan DR atau BDR agar dapat memastikan router mana yang bertugas mengirimkan, namun jenis topologi ini sudah jarang dipakai. Nah, selanjutnya ada nih yang juga penting di protokol routing OSPF ini. Ada OSPF area. Nah, di sini ada standar area. Nah, yang pertama ini simple lah karena standar area merupakan area yang dapat menerima dan mengirimkan LSA 1, 2, 3, 4, dan 5. Setiap standar area harus connect terhadap backbone area. Selanjutnya ada stop area. Area ujung kalau misal kita baca dari topologi berarti ini router yang nggak punya koneksi router ke belakangnya, jadi area paling ujung. Nah, area ini tidak mengizinkan external route masuk, yaitu LSA 5. Dan akan menggantinya dengan default route. Jadi jika kita cek pada routing table hanya terdapat network internal dan juga default route-nya saja. Lalu total stop area. Jika pada stop area hanya LSA 5 saja yang tidak diizinkan, maka pada area ini LSA 3 juga tidak diizinkan. Itu artinya pada router yang berada pada area ini tidak akan menerima informasi network dari router yang berbeda area ID-nya. Dan yang terakhir ada NSS atau No Source Stable Area. Pada jenis area ini berkaitan dengan yang namanya ASBR,
yang memiliki dua jenis informasi routing protokol yang berbeda. Jika router ingin menerima informasi dari external informasi routing yang berbeda protokol, maka ia akan mengidentifikasi ASBR dengan LSA 4 serta melakukan update dengan LSA 5. Namun pada area ini LSA 4 dan 5 akan di-banned sehingga kita membutuhkan peran dari LSA 7. Jadi LSA 7 ini akan melakukan masking terhadap LSA 4 dan 5. Ketika sampai pada area NSSA, sesudah itu LSA 7 akan dibuang dan LSA 4 dan 5 akan diteruskan kembali. Oh maaf, warna terakhir masih ada 2. Kan kita ada backbone area. Area ini adalah area yang wajib ada jika menerapkan OSPF by default gitu. Akan terbuat otomatis pada router, pengecualian pada router OS versi 7 harus dibuat manual. Area ini juga disebut dengan area 0 dengan memiliki area ID 0000. Jika kita berbicara multi area OSPF, setiap area yang ingin terkoneksi harus terhubung dengan backbone area sebagai area transit. Nah, selanjutnya yang terakhir ada non backbone area. Simpelnya ini adalah area-area selain dari backbone yang dapat diimplementasikan pada OSPF. Oh nih, yang terakhir berarti penjelasan tentang LSA type. Nah, tadi kan kita udah mendengar tuh LSA 4, 5, 7 itu maksudnya gimana. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Oke. Jadi LSA tipe 1 ini ada LSA yang pertama ini juga disebut dengan router LSA. Tipe LSA ini dikirim atau digenerate oleh setiap router yang saling terhubung secara point to point di area yang sama. Pada LSA ini berisi informasi router ID, network, serta informasi interface yang menjalankan OSPF untuk verifikasi dapat tag di database OSPF. Lanjutnya LSA tipe 2, LSA yang satu ini disebut juga network LSA, berisi mengenai informasi network mana saja yang dibawa masing-masing router. Untuk verifikasi LSA ini juga bisa dilihat pada database OSPF-nya. Untuk tipe LSA yang ini juga hanya dikirim ke router yang masih sama areanya. Namun dalam case lain seperti pada topologi broadcast, multi access LSA type 2 ini akan berisi informasi mengenai router yang menjadi DR. Nah, yang selanjutnya dari LSA tipe 3. Nah, kalau LSA yang ini disebut summary LSA. LSA yang satu ini digenerate oleh router ABR otomatis. LSA ini ada ketika dalam sebuah network memiliki lebih dari satu OSPF area. LSA ini berisi mengenai informasi network-network yang ada pada satu area yang nanti akan di-advertise menuju area lain. LSA ini biasanya dapat kita temukan pada database OSPF, yaitu pada bagian summary netlink-nya. Lalu untuk LSA tipe 4, LSA 4 atau summary ASBR LSA, LSA ini berisi informasi mengenai keberadaan router ASBR dalam areanya. LSA ini selalu bareng dengan LSA 5. Nah, LSA 5 AS external LSA. Nah, setelah router sudah tahu bahwa ada router ASBR di suatu area, maka dari itu router yang berada dalam OSPF area akan menerima external route. Untuk LSA 6, LSA selanjutnya ada multicast OSPF LSA. Jenis LSA ini digunakan untuk komunikasi multicast. Dan yang terakhir LSA tipe 7. Terakhir NSSA external LSA. Fungsi dari LSA ini adalah melakukan masking LSA 4 dan 5 menjadi LSA 7. Biasanya LSA ini ditemukan ketika ada router yang berbeda. Nah, mungkin sekarang kita akan langsung aja nih buat topologinya OSPF. Nah, seperti biasa, sebentar. Oke, guys, ya, seperti biasa gitu ya. Pertama kita harus ngebuat kita harus buat ini dulu berarti note-nya gitu. Nah, jadi kita harus ngebuat kita harus tambahin router dulu berarti ya. Oke, 3. Nah, 1 2 3. Nah, langsung aja nih kita sambungin pakai. Nah, kita sambungin setiap node-nya atau routernya. Nah, kayak gini, langsung aja nih kita start all nodes. Oke, tunggu. Nah, lalu kita langsung aja kita buka satu persatu, R1, R2 maupun R3. Oke, kita bisa tunggu sebentar kali ini. Nah, ya kita sabar ya nunggu. Oke, kita tunggu sebentar.
Nah, langsung aja kita no. Untuk sekarang kita akan konfigurasi basic OSPF aja. Jadi sini semuanya areanya ini adalah area 0 atau area backbone. Kita no setiap routernya. Nah, oke, kita tunggu sebentar. Oke, seperti yang biasa gitu ya. Kita tuh masang IP address juga hostname-nya dulu. Seperti biasa kita untuk di R1 ke R2 kita menggunakan 12.0 dan R2 ke R3 kita menggunakan 230. Oke, langsung saja enable konfigurasi terminal. Hostname R1, interface E0/0 IP address 12.12.12.1.255.255.255.0. Enter. No shutdown. Langsung nih ke router 2-nya. Enable konfigurasi terminal, hostname R2, interface R0/0, IP address 12.12.12.255.255.255.0. Oh, berarti saya salah, sorry. Oh, bener neng. Oke, berarti langsung di sini shutdown. Kalau interface N0/1 IP address 23.23.23.1 23.232 255 255 no shutdown. Nah, yang terakhir nih, router 3. Enable konfigurasi terminal. Hostname R3, interface E0/0 IP address 23.23.23.3 255 no shutdown. Nah, selanjutnya jika kita sudah memasang semuanya, selanjutnya kita akan coba memasang konfigurasi protokol OSPF nih. Nah, di sini kita langsung saja router OSPF 1. Nah, kita konfigurasi router OSPF pada R1 terlebih dahulu. Nah, ini adalah untuk satu ini adalah IS number ya gitu. Nah, untuk IS number bisa kita pilih dari angka 1 sampai 65535. Nah, di sini router OSPF 1. Oh iya, sebelumnya kita buat dulu interface loopback ya. Nah, karena interface loopback ini juga sangat berguna pada OSPF supaya bisa menjadi router ID. Nanti interface LO0 IP address 111.1.255.255.255.255. Nah, enter. Nah, lalu kita buat router OSPF ya. Router OSPF 1. Router ID 111.1.1.1. Network 111.000. Area 0. Nah, lalu network 12.12.12.1.000 area 0. Nah, exit. Selanjutnya kepada router 2. Karena kita belum pasang loopback, kita pasang dulu nih. Terus LO0 IP address 2222.255.255.255.255. Nah, kita buat nih sekarang router OSPF-nya. Router OSPF 1. Router ID 222. Network 2222 berarti 222 000 area 0. Lalu network 12.12.12.2 255 sorry 000 area 0. Dan terakhir network 23.23.23.2 000 area 0. Nah, di sini maksudnya saya mengadvertise. Jadi maksudnya saya mengadvertise network yang saya miliki ke dalam routing protokol OSPF-nya. Nah, yang terakhir berarti tinggal R3. Kita buat interface loopback terlebih dahulu. Interface LO0 IP address 33.3.255.255.255.255. Langsung kita buat router OSPF ya. Router OSPF 1. Router ID 3333. Network
Berarti kita masukin dulu loopbacknya 333.000 area 0 network 23.23.23.000 area 0 area 0. Nah, coba kita lakukan do show IP root. Nah, bisa dilihat di sini ada yang dimana ini adalah OSPF. Di sini ada admin assistant, defaultnya 110 OSPF. Nah, mungkin kira-kira sekian untuk level OSPF ya. Maaf apabila ada banyak kekurangan. Jika kalian masih kurang paham atau bingung, kalian bisa coba mengulang video ini. Nah, sekali lagi saya ucapkan maaf apabila kalian kurang paham atau masih bingung. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.